Iya, kan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, betul. Sahabat Kopi Manis 76 dimanapun berada ya. Kali ini saya akan membahas ya tentang penemuan ya mayat yang berada di Gunung Ciremai ya. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bincang-bincang dengan narasumber kita yang menemukan, sekaligus beliau juga memvideo penemuan tersebut ya, dengan Bapak Pendi selaku apa? Saya petugas di sini, petugas Taman Nasional Gunung Ciremai yang menjaga jauh pendakian hingga sana. Petugas keamanan Gunung Ciremai ya, yang di pos Linggasana ya Pak. Betul. Nah, bisa diceritakan Pak kejadian pada saat itu nih Pak? Jadi kronologisnya kan ada seorang ODGJ itu. ODGJ ini perempuan, warganya warga Linggarjati, kalau kan desa Linggasana. Jadi dicari oleh aparatur desa Linggarjati dengan masyarakatnya hampir sekitar 2 atau 3 bulan ke belakang dicari gitu. Karena memang beliau itu orang ODGJ perempuan. Nah, akhirnya setelah sekian lama tidak temukan, akhirnya ada orang yang sedang mencari madu hutan. Nah, madu tersebut menemukan di sekitar pos 2 antara perbatasan jalur Linggasana dan Linggarjati, tepatnya di daerah Kininggang namanya itu. Diketemukannya di Sininggang berarti. Kininggang Kininggang ya, kalau ini kayak jurang sepotong gitu kan. Pas di bawahnya sekali gitu. Kebetulan waktu itu kan musim panas, kalau musim hujan juga terbawa arus air. Akhirnya si yang menemukan tersebut adalah orang yang mengambil madu hutan, lapor ke Babinsa. Temennya yang di Bandar Sapura itu ada Pak Agus kalau nggak salah, tentara juga Babinsa. Kemudian Pak Agus mengontak tim kami untuk memberitahukan bahwa ada informasi ada mayat sekitaran pos 2 antara Linggarjati di Kininggang tersebut. Akhirnya dari tim kami langsung ke sana. Dan dari kepolisian, BPBD, termasuk damkar semua ikut, semua elemen unsur dari masyarakat, aparatur desa Linggarjati, semua bergabung mencari ke sana. Dan alhamdulillah dari tim kami yang menemukan. Jadi yang menemukan pertama itu saudara Adi, saudara Topik Abdul dengan Yandi, dan kami di belakang ikut dengan Pak Kapolsek waktu saya dengan Pak Kapolsek. Kemudian saya yang memvideokan saya itu. Oh, yang memvideokan ini Bapak? Saya ya. Cuman videonya masih ada teman saya, nggak disimpan saya. Nah, akhirnya si mayat tersebut ditemukan sedang dalam keadaan mungkin kelelahan, jadi udah kayak tidur gitu. Oh, posisi mayat juga udah begini ya, berarti? posisi begini. Cuman bajunya masih utuh. Cuman ya udah berupa tengkorak, tinggal kulit aja. Oh, tinggal kulit. Itu diduga perempuan tak laki-laki? Perempuan. Oh, perempuan. Nah, itu kira-kira itu pendaki atau apa? Bukan, orang ODGJ itu. ODGJ yang warga Linggarjati yang tersesat. Oh, yang tersesat. Berarti diketemukannya di pos 2 berarti? Ya, pos 2 antara pos 2 Linggasana dan Linggarjati, tengah-tengah itu Pak. Akhirnya kami evakuasi dengan tim dari kalau di pos itu yang untuk tim identifikasi dari Polres juga dengan Pak Agus, saya kenal juga Pak Agus. Jadi kami dengan Pak Kapolsek Cilimus juga dengan semua anggotanya kita jemput, kita bawa ke Cibunar, bukan ke sini karena memang lokasinya dekat ke Cibunar itu Linggarjati, jadi kami bawa ke sana itu. Saya berkumpul pertama di sini semua. Jadi saya ajak ke Linggarjati. Di Linggarjati itu baru dari lokasi kita bawa turun ke bawah ke Cibunar. Nah, di Cibunar kita serahkan kepada tim daripada kepolisian setempat dan aparatur desa Linggarjati. Kemudian dibawa ke rumah sakit Mandala untuk dicek, di otopsi ya, dan dikembalikan ke warga untuk dikebumikan. Nah, itu diduga warga mana Pak?
warga Linggarjati. Oh, warga Linggarjati. Nah, itu waktu diketemukannya sudah berapa bulan Pak itu Pak? Sekitar 2 bulan 3 bulan lah, itu memang lama itu. Oh, lama ya. Lama memang ya. Karena dari pihak aparatur Linggarjati dengan masyarakat itu mencari terus itu karena kehilangan orang tersebut. Oh, kehilangan itu udah sempat lama berarti. Lama ya, lama. Sudah dianggap hilang, akhirnya ditemukan sama itu yang mencari madu hutan. Oh, yang mencari madu hutan. Berarti posisi itu udah tengkorak. Tengkorak juga. Udah tengkorak ya. Berarti kalau ini udah tidak membusuk lagi, berarti sudah tengkorak berarti. Iya, tapi kalau di Gunung Ciremai kan dingin tuh. Di lokasi tidak bau. Oh, enggak bau. Begitu dibawa ke Cibunar di yang datarannya agak rendah, begitu dibukanya bau itu, jadi bau busuk. Oh gitu. Pada saat di lokasi tidak bau, pas dibawa ke Iya, pos. karena udah dinginnya udah beda kan, kalau di atas udah dingin tuh. Iya. Udah ketinggian 1000 dingin kan ya. Kalau di Cibunar kan baru 700 mdpl. Nah, diduga itu korban itu yang meninggal itu terjatuh ke jurang atau bagaimana? Bukan, jadi si mayat ini, orang ini jalan kaki, jadi jalan terus. Oh, jalan ya. Akhirnya mungkin tersesat, mungkin dia bukannya turun ke bawah, malah naik ke atas itu, atas terus. Akhirnya pas cekungan itu udah mulai kelelahan, ya tidur di situ, tidur. Oh, tidur posisi. Tidur dalam keadaan tidur. Oh, dalam keadaan tidur berarti ya. Dalam keadaan beginilah, tapi udah tidak bernyawa. Ya, Kira-kira bulan berapa itu Pak? Sekitar bulan apa ya? Mungkin antar 3 bulan dari sekarang nih, 2023 itu. Bulan Desember berarti? Enggak, paling Agustusan lah, Agustus itu. Agustus itu. September itu kalau nggak salah ya. Nah, ini banyak cerita-cerita menarik nih Pak tentang pendakian di kaki Gunung Ciremai itu. Di Gunung Ciremai ya. Terutama ada ini apa, cerita-cerita seperti ya cerita apalah mistis atau seperti apa di pos, terutama di pos ini ya, pos Linggasana nih Pak. Ya, kalau sepengetahuan saya selama saya menjadi pengurus pendaki Gunung Ciremai, memang banyak kejadian hal-hal di luar nalar ya Pak ya. Nah, memang gunung namanya juga gunung, semua gunungnya pasti begitu, punya karakteristik masing-masing. Cuma kita tetap aja berdoa pada Allah ya supaya kita selamat semua. Memang banyak kejadian para pendaki yang hipo, kedinginan ya kan, akhirnya kan ngeracok gitu kan, akhirnya kemasukan itu kayak gitu. Tapi faktor utamanya memang kelelahan. Jadi mereka lelah, akhirnya dia ngaco gitu kan, otaknya udah nggak nyambung, akhirnya kan ngaco, kemudian menghayal atau gimana, akhirnya masuklah makhluk tersebut gitu. Tapi itu pun hanya sebagian orang yang memang keadaan fisiknya lemah. Keadaan fisik lemah. Iya, lemah. Makanya untuk para pendaki, kalau misalnya mendaki harus fit. Iya. Tidak boleh dalam keadaan sakit atau apa, atau punya gejala sakit. Kalau bisa tidak jangan gitu. Karena memang pendaki khususnya jalur Linggarjati itu memang jalur terjal gitu, harus dengan sambil yang betul-betul fit. Berarti kalau ingin mendaki itu betul-betul harus betul-betul fit ya Pak? Iya, fit. Semua peralatan harus disiapkan, safety ya, persiapan semua harus mesti safety, dan terutama adalah fisik juga harus, stamina-nya harus betul-betul, karena bisa pada saat mendaki itu berbeda ya Pak ya? Betul. Berbeda, situasi bisa berubah 180 derajat. Betul ya. Iya. Nah, ada kesan ini ya, cerita apa mistis gitu untuk dari Bapak sendiri selaku terutama yang suka menjaga di pos nih Pak? Ya banyak lah Pak itu. Hal-hal di luar sana pasti banyak ya, karena banyak orang yang kesurupan gitu ya, pendaki yang kelar kesurupan itu. Memang kita ya anggaplah kita berdoa pada Allah supaya jangan diganggu gitu. Kita ya mencoba untuk dinetralisirkan aja gitu supaya selamat, aman, dan tidak ada kendala lainnya ke depannya gitu. Nah, kan banyak nih Pak cerita ada pendaki yang ya konon katanya ada pendaki yang
ya bukan manusia gitu gitu kan, yang sering lewat tapi ketemu gitu kan. Oh iya, banyak cerita dari mereka yang pendaki nih Pak, bukan dari saya gitu. itu. Cerita Gitu. suka ada yang cerita nggak di Ada pos cerita, itu? Pak saya ketemu dengan apa nenek-nenek katanya di pos 5 atau pos 6 gitu. Nah, Kan kalau di luar nalar kan itu kan. nenek itu di pos 5 pos 6 tuh apa itu Pak? Apa ada pos apa di situ? Nah, di sana kan ada sesuai dengan itu apa namanya? Ada Ki Rawang, Ki Jamuju itu kan ya, atau Ki Iya. Bima itu nama posnya itu. Oh iya. Jadi kadang-kadang ini menurut mereka gitu, Pak saya Iya. ketemu dengan nenek-nenek Pak katanya. Malah saya diajak ngobrol di pos 5, saya juga kaget. Oh masa ngapain nenek ke atas sana gitu kan? Iya. Tapi mereka memang bercerita gitu mereka. Dan bukan satu orang yang melihat itu, bukan satu orang. Oh banyak berarti. Berlima emang lihat semua, ngobrol semua Oh gitu. gitu. Iya. Nah itu siapa itu Pak, nenek itu Pak? Ya mungkin kalau menurut kita ya, karena kita memang orang yang perlu setempat ya, Iya. di sini kan ada apa Nyilinggi gitu ya, jadi mungkin Nyilinggi. Oh Nyilinggi ya. Mungkin itu. Nah ini Nyilinggi ini kerap nih dikenal nih oleh para pendaki. Iya, karena memang itu, tapi jalur Linggajati sebetulnya itu. Oh jalur Iya, Linggajati. kalau kami kan Lingga sana nih. Tapi ya kadang-kadang suka ada di pos kami juga di pos 5, shelter 5 gitu. Apa di situ karena ada batu lingga? Batu Lingga di atas lagi jauh. Oh di atas lagi jauh. ya. Jauh itu. Iya. Batu Lingga masih di atas jauh. Batu Lingga maksudnya ke Linggajati. Cuma kalau dari Lingga sana bisa potong dari pos 8 ke Astania, belok kanan bisa itu. Oke sahabat Goy Manis 76. Nah ini kita podcast ini langsung ya di posko pendakian, pos pendakian Linggasana. Nah dari Linggasana ini ke Gunung Ciremai berapa ini Pak? Jadi ini udah di atas ketinggian berapa? Ini udah 650 mdpl sini. Oh, udah 600. Base ini 600 mdpl. 650 mdpl ya. Jadi kebetulan kami informasikan juga untuk para pendaki yang mau mendaki. Memang ini biasanya punya 12 pos Pak. Oh 12 pos. Jadi estimasi waktunya kita perhitungan 12 jam. 12 Jadi kami jam. sarankan 1 jam per pos, 1 jam itu kan santai. Iya. Sebetulnya kalau fisik kita kuat ya cuma 7 jam 8 jam juga nyampe gitu kan. Nyampe. Cuma aturan nasional sekarang aturannya harus 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam malam. Harus menginap dulu di shelter pos terakhir kita di pos 9. Jadi pendaki itu tidak boleh melebihi pos 9, harus istirahat dulu. Dan kita start mulai dari jam 7 pagi sampai jam 11. Berarti mendirikan ini tenda itu di pos berapa Pak? Pos 9. Berarti dari pos 9 summit ke sana berarti? Iya, jadi saat subuh baru summit ke atas. Ke atas ya. Cuman 2,5 jam lah paling lama. Iya. Itu informasi untuk para pendaki yang mau mendaki jalur Linggajati atau Linggajati sama. Kalau Linggajati itu di Sangga Buana 1 tetap harus istirahat di situ. Sangga Buana tuh pos berapa? Pos 10. Pos 10 ya. Pos 10 kayak kalau Linggajati kan 14 pos Pak tuh. Iya, 14. Kita kan 12 pos ini. Bisa sejajar lah dengan dengan pos 9 kami gitu. Nah, ini banyak kita kalau cerita tentang pendakian Gunung Ciremai itu banyak hal-hal yang sangat menarik gitu. Dan memang saya dengar-dengar nih Pak Pendi ini suka ya sering mengantar nih. Iya. Sering mengantar para youtuber ya, terutama youtuber Kiprana Lewu nih. Ya. Pernah Saya Lorong Gaib, pernah Kliwer ya. Ujang Bustami juga. Ujang Bustami terus. Iya. Banyak juga sih memang Lorong Gaib yang masih pemula-pemula banyak itu. Oh gitu. Banyak ya. Selain Kiprana Lewu, Ujang Bustami, terus Lorong Gaib, Kliwer gitu kan. Dan siapa lupa lagi saya tuh. Dan banyak sih banyak ya yang para youtuber pemula juga. Paranormal juga yang banyak tuh yang bikin perlu tuh saya mengantar ke atas. Nah, selama mengantar ini cerita menarik ya. Saya coba menanyakan secara. Nah, selama mengantar itu apa aja Pak yang dikonten oleh para youtuber itu Pak? Kebanyakan mereka ke mistisnya Pak gitu ya. Oh, ke mistisnya ya. Kebanyakan. Jadi ada sejenis pengundang atau gimana lah. Nah, akhirnya kan berbenturan itu mungkin energi positif energi itu berbenturan.
banyak kesurupan atau gimana, karena mereka mencari sensasi kan gitu kan ya. Iya. Lain dengan kita kan ngobrol gitu kan, hanya menceritakan. Kalau mereka tetap mencari hal-hal yang di luar nalar gitu, misalnya mencari apalah, mencari sebuah benda pusaka atau keris ataupun apa, ataupun misalkan batu akik atau bagaimana gitu. Iya. Yang pernah saya alami gitu ya, Iya. saya antar itu. Dan akhirnya ya banyak yang kesurupan itu akhirnya. Iya, iya. Ya dinetraliskan oleh mereka yang mumpuninya, yang bisanya gitu ya. Saya hanya mengantar aja, memberikan apa, arahan gaib lah, gaib gitu. Nah, pernah nggak Pak waktu pada saat membuat video atau soundtrack tersebut ada makhluknya gitu Pak? Ngelihat makhluk, bener-bener makhluk gitu. Oh iya, ada banyak. Nah, yang sangat apa ya? Yang berkesan itu di mana tuh Pak? Oh, kalau ini daerah sekitar pos 1, pos 3 gitu Pak. Yang paling jenis apa, kuntilanak atau genderuwo gitu kan. Oh, kuntilanak genderuwo ya. Mereka biasa menampakkan diri. Oh gitu. Terlihat Terlihat berarti gitu ya. Jelas terlihat banget. Tapi kan agak jauh, kalau di center dia lari. Oh gitu. Kalau misalkan saya agak jauh, nampak gitu. Berarti terlihat, berarti betul-betul terlihat. Betul, ya. Jadi Menampakkan bukan settingan, bukan itu. bukan settingan ya. Beda dengan yang apa, yang ada settingan kan ya. Iya, iya. Nanti kita boleh kita buktikan lah, nanti kalau misalkan ada YouTuber yang mau, boleh monggo gitu ya. Ya ya Pak. Ayo saya mengantarkannya Mas ya. Betul. Kita antar, boleh silakan gitu. Iya. Yang penting tidak ada ucapan apa, kata-kata yang sombong, sombong sebagainya ya. Ada makhluk Allah semua kayaknya, hanya untuk apa? Untuk berdialog lah gitu ya. Ya membuktikan bahwa betul makhluk gaib itu ada gitu. Iya. Nah, ini menarik nih ya. Sahabat Kopi Manis 76 nih. Oke, kanggo YouTuber kan Hujan ya Pak. kayak hujan. Dikira tuh makhluk gaib. Bukan hutannya habis hujan jadi apa? Nah, untuk para YouTuber khusus yang mencari konten seperti itu, ya, yang ingin penampakan asli ya, dulu settingan, ada di pos 2 katanya, pos 2 dengan pos 1. Ini bisa nanti diantar oleh Pak Pendi katanya. Asal kuat, kemudian tetap berhubungan dengan Yang Maha Kuasa ya, Iya. dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal kuat, terus juga tidak sombong ya, atau betul. tidak sompral. Dia betul-betul harus hanya untuk mengonten pembuktian betul tidak ada keberadaan makhluk di pos 1, pos 2. Nah, nanti bisa diantar oleh Pak Pendi. Tinggal datang aja ke pos Lingga sana. Iya betul. Siap Kalau menjadi guide ya Pak ya. Iya, iya. Bisa dibuktikan katanya makhluknya. Katanya si kuntilanak yang Pak Pendi ini. Atau kuntilanaknya cantik nggak Pak? Ya namanya makhluk itu kan, makhluk gaib kan Pak, kadang bisa berubah wujud, kadang-kadang yang mukanya seram, ada yang cantik ya kan. Iya. Kalau yang sepuluh saya memang yang agak galak itu yang merah itu, yang kuntilanak merah betul. Itu galak itu. Ya kuntilanak Bisa merah katanya galak. diajak main-main itu. Kadang beliau mereka suka marah, bukan beliau marah gitu. Katanya sih kalau kuntilanak merah tuh ratunya gitu. Kadang-kadang marah, kadang-kadang marah. Iya. Kuntilanak kuntilanak kang putih, kang abang, anak kang ireng. Wis Kang Ireng kayak saya, Ireng. Iya, wis anak-anak baik. Wis jadi Ujang Ustami sih setan belek. Banyak hal-hal menarik ya dari Pak Pendi ini yang saya ingin banyak bertanya nih ya tentang dari pendakian dan sebagainya ya, karena memang Pak Pendi ini sudah berapa tahun Pak di ini Pak di pos pendakian? Saya di sini udah hampir 9 tahun. Memang saya warga sini Pak. Begitu. 9 tahun ya. Nah, selain sudah berapa kali Pak kejadian Bapak menemukan ya ada yang korban meninggal dari para pendaki Pak? Selama bekerja nih Pak? Ya waktu itu tuh saya Pak, yang itu aja orang ODGJ, yang lain cuma hanya tersesat gitu kan. Tersesat ya? Tersesat 3 malam, ada yang seminggu,
Ya, dari ucapan mereka, makanya para pendaki itu dimohon kalau mendaki itu dimanapun Anda akan mendaki, dimanapun gunungnya ya kami sarankan jangan ngomong sembarangan sompral itu aja. ya. Memang semua makhluk juga di gunung juga ada makhluk Allah semua ada itu. Berarti kalau pendaki yang sompral, yang sombong itu pasti tersesat ya Pak? Kadang-kadang Pak memang kan dari ucapan mereka Iya. menantang, jangan sampai menantang alam lah. Alam itu untuk kita lestarikan, untuk kita budayakan, untuk kita kita jaga, itu bukan untuk dirusak itu kan. Apalagi berupa vandalisme itu kan nggak boleh. Iya. Oke sahabat Kopi Manis 76, banyak hal-hal yang menarik ya tentang wawasan dari Pak Pendi ini ya. 9 tahun di pos jaga di pos pendakian Linggasana. Tentunya banyak yang saya perlu tanyakan ya. Dan saya mengupas dari satu cerita, di mana ini menurut saya sih bukan cerita. Tapi saya ingin bertanya secara langsung kepada Pak Pendi tentang cerita Nini Pelet di Gunung Ciremai ini. Kebetulan kita ini berada di pos ya, malam hari ini. Udaranya juga dingin sekali ya, ini. ada suara-suara juga nggak tahu itu apa ya, apakah itu ini boleh dibuka juga nih, kelihatan boleh dibuka keluar ya. Iya. kelihatan. Nah, dan cerita Nini Pelet ini menjadi suatu legenda ya, bahkan sampai ditayangkan juga di Sandiwara Radio dan perfilman ya di Indonesia. Dia itu salah satu sosok yang katanya sih dia seorang janda gitu Pak. Iya, perempuan cantik. Ya, perempuan cantik yang diusir katanya. Ya, dianiaya ya. Dan yang menarik ini, Nini Pelet kan berada di Gunung Ciremai katanya ya. Dan saya ingin menanyakan, ini wah, ya. Pusatnya kira-kira di mana tuh Pak? Yang saya pengetahuan ya, ada yang pernah selidik dan sebagainya tuh Pak. Kalau menurut paranormal yang biasa mencari jejak petualang gitu Pak ya, jejak misteri itu kan. Iya. Ya beradanya di daerah ini Sangkan Herang. Dari Sembawa, dari Sayana itu naik ke atas Pak, ada bukit namanya Sayana. Sidomba lah tepatnya, Sidomba itu ke atas. Ke atas berarti dari desa Sembawa. Sayana. Desa Sayana. Naik ke atas itu ada nanti kita dua bukit lah. Dua bukit baru kita ketemu ada Haur Gereng namanya. Bambu yang berduri itu. Dan di situ tempatnya ada satu bambu itu aja, satu rumpun gitu. Menurut sejarah dari para tetua dulu ya di situ tempatnya. Itu petua gitu ya. Iya, petua dulu ya katanya di daerah Sayana. Itu kecamatan apa masuknya Pak? Masih kecamatan Jalaksana itu masuknya. Oh, Jalaksana ya. Parak berarti ya. Berarti bangun sih markasnya Kaningkana. Ini menurut banyak cerita juga para ya peneliti ya ataupun dari sesepuh ya. Juga dari paranormal juga banyak ya sudah mendeteksi di sana. Dari mana-mana itu, dari Sidoarjo, dari Banten, dari Bandung, dari Rajagaluh, Sumedang. Ya saya sering antar ke sana memang. Saya hanya membuktikan ya betul berarti situ lokasinya di situ itu Pak. Berarti posisinya berada di desa Sayana ya, di atas objek wisata Sidomba. Di atas objek wisata Sidomba. Wah, ngeri pisan. Wis. Nini Pelet tokoh yang sakti ya, Mandraguna. Oke. Nah, selain Nini Pelet juga ada cerita namanya ini kan Datuk Panglima Kumbang ya, seorang tokoh seorang tokoh juga, dan dia itu berada di hutan larangan. Dan menurut cerita dari masyarakat ini ataupun para sesepuh bahwa hutan larangan itu termasuk hutan gaib. Apa benar nggak Pak? Ya kebanyakan begitu Pak ceritanya memang. Gaib. Tapi hutan itu ada gitu. Ada, hutannya ada gitu. Nah itu ini pengalaman dari Pak Pendi ini, hutan larangan itu kira-kira berada di mana Pak posisi? Sekitar kalau dari sini dari jalur ini di pos 3 itu naik ke belok kiri namanya Pasir Ipis, tapi kita harus mendaki melewati 3 punggungan bukit Pak. Itu ada ini akan terlihat setelah kita mendaki 3 bukit menyeberangi, nanti ada terlihat
kelihatan pohon-pohon apa kopi 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 hutan, kopi yang Kopi hutan berarti ya. kalau sini kopi namanya kopi apa ya, kopi Liberica. Jadi kalau ini kopi buhun pak, Kopi buhun. yang pohonnya sudah gede. Iya, iya. Batang pohon gede itu kan, ya bukan pohon kopi yang kecil bukan. Mm-mm. Dan jelas mereka itu tertata rapi si pohon kopi Si itu. pohon tuh ya. Padahal tidak ada yang merawat. Tidak ada yang merawat tapi tertata rapi. Itu udah bukan ratusan hektar tuh kopi, ratusan hektar. Oh gitu ya. Silahkan barangkali yang mau ngambil monggo kalau kuat itu kan. Oh gitu, berarti Iya, kopinya nggak ada yang nanam itu ya? Gak ada yang nanam, Berarti kurang tahu nanam siapa Oh tuh. gitu. Cuman tertata rapi lah gitu, kayak ada yang melihara gitu kan. Cuma kalau kita mau masuk ke sana ya memang kita harus membutuhkan perbekalan yang komplit, harus menginap di sana. Oh gitu ya. Kira-kira berapa jam Pak kalau kita ke arah sana tuh? Oh sekitar hampir 8 jam lebih pak. Oh 8 jam ya. 8 jam lebih. Luar biasa. Ya, kita harus menginap di sana, Iya. nggak bisa kita pulang pergi. Oh nggak bisa ya. Memang hutannya Nah hutan. itu masuk desa apa itu Pak? Masuknya Pak? Masuknya itu udah pertengahan antara Sangkan Herang dengan Sukamukti itu kalau nggak salah pak. Antara Sangkan Sukamukti lah tengah-tengah itu. Sukamukti ya. Masih wilayah Kuningan berarti. Masih Kuningan juga. Kuningan. Oke ya, berarti hutan larangan itu berada di Sangkan Herang atau di wilayah Sukamukti ya. Masuknya kecamatan Kecamatan Jalaksana maksudnya. tetap Jalaksana. Jalaksana. Jalaksana maning bahaya. Wah wis Jalaksana ku ake misteri. Nah, ini kan tadi dari Nini Pelet kemudian Datuk Panglima Kumbang ya. Kita dari sejarah ya. Nah, memang kekuasaan Datuk Panglima Kumbang itu konon ya, itu sampai ke daerah apa ya, ke daerah Cikalahang, Mandirancan ya pak. ya Mandirancan itu kekuasaannya, karena memang banyak penemuan, banyak orang ya atau warga, terutama warga Cikalahang ya, daerah Cikalahang ataupun warga-warga yang tinggal dekat dengan wisata Telaga Nilam itu sering melihat itu macan kumbang gitu kan. Sering melihat macan kumbang. Bahkan ada sampai di depan rumahnya. Pernah ada cerita dari masyarakat itu pernah si macan kumbang itu nongol di depan rumahnya gitu kan. Itu waktu itu rumahnya terbuka dan macan kumbang itu ada di depan rumahnya. Dia hanya sebatas lihat terus pergi. Nah, Datuk Panglima Kumbang itu sosok yang memang legendaris, juga orang yang baik lah. Bahkan dia dikatakan seorang muslim ya pada saat itu ya. Seorang muslim sejati, boleh dikatakan seorang muslim sejati, tapi dari bangsa jin ya. Oke, kita akan mengupas lagi, ada cerita dari Nini Pelet ke Datuk Panglima Kumbang, kemudian ke Ki Buyut Manguntapa. Nah, Ki Buyut Manguntapa ini kan dikenal di pasawahan nih Pak. Iya. Ya, di situ katanya akan ada 1000 tangga ya. Manguntapa ya. Dan Ki Buyut Manguntapa ini sosok ulama dan gurunya Sembara lah manusia. Iya zaman dulu Nah, itu ya. Oke, dan banyak sekali cerita-cerita dari masyarakat ya. Tentunya ini menjadi salah satu ya edukasi juga ya mungkin ya, wawasan tentang mitos ataupun cerita rakyat di zaman dahulu. Memang bisa ada keterkaitan tersebut karena memang ada peninggalan dari sejarah. Oke sahabat Kawi Manis 76, Gunung Ciremai itu adalah salah satu gunung yang tertinggi ya di Pulau Jawa Barat ya, di Jawa Barat ya, khususnya di daerah Jawa Barat. Ketinggiannya mencapai 3078 mdpl. Dan banyak sekali misteri-misteri tentang di Gunung Ciremai, dan ulasannya begitu banyak sekali ya, tentang kejadian, tentang penemuan ya, terus banyak yang tersesat ya. Tentunya ini menjadi
edukasi juga bagi para pendaki agar selalu menjaga tata krama ya pada saat pendakian. Betul. Kesopanan juga itu tetap harus dijaga, terutama itu kondisi badan juga harus fit ya, fisik juga harus fit. Dan ada beberapa pendaki yang memang yang melanggar ya, seperti dia mencoba untuk doping dengan minuman keras. Ini berbahaya sekali ya, untuk mendaki ya. Oke sahabat Kopi Manis 76, terima kasih ya atas ya partisipasinya menonton tayangan ini. Semoga nanti kita ke depan selalu eksis ya untuk menayangkan cerita-cerita ini dengan Pak Pendi. Dan kalau berkenan mohon like dan subscribe-nya ya. Kalau berkenan Ya betul. kudu ikhlas, beli bayar hasilnya sih subscribe tuh. Iya betul. Nah, saya ingin yang terakhir ini edukasi apakah yang diberikan oleh Pak Pendi untuk para pendaki khususnya ya. Silakan Pak Pendi untuk edukasinya, untuk pesan-pesannya untuk para pendaki, terutama nih bagi para pendaki barangkali ada yang nonton, pesan-pesannya ya. Ini yang memang harus dipersiapkan secara ini dari rumah sebelum berangkat gitu. Oke. Terima kasih Pak. Salam lestari buat seluruh pendaki yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Saya sarankan bila mana Anda ingin mendaki di gunung manapun, tetap harus safety, harus dijaga. Perbekalan, peralatan, packing harus betul-betul, kondisi badan juga harus betul-betul fit ya Pak ya. Kemudian jaga ucap-ucap yang kurang baik, tetap kita karena kita akan bersilaturahmi dengan alam, jaga kelestarian alam, jangan sampai menjadi vandalisme, perusahaan hutan ataupun apa gitu. Terutama untuk para pendaki yang mendaki di gunung manapun, yaitu satu, tetap harus ingat kepada yang di atas, karena semua juga dari atas kita, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan melindungi kita semua. Itu aja mungkin dari saya. Semoga nanti para pendaki yang akan mendaki di jalur manapun tetap menjaga etika dan budaya penduduk setempat. Itu aja Pak. Oke. Nah, katanya ada aturan baru lagi nih Pak mengenai untuk pendakian Pak. Ini para pendaki ini wajibnya berapa orang Pak? Oh jadi sekarang ada aturan nasional, memang harus Aturan nasional ya. Harus booking online dulu. Sekarang tidak ada ilegal Pak ya, jadi legalnya harus dijaga, memang harus booking online. Kemudian aturannya harus 4 orang. Aturannya 4 orang. Minimal harus 4 orang. Yang baru ini. Iya. Bukan 3 Pak, bukan 4 orang itu. 4 orang. 4 orang baru tidak sekarang. Boleh ada pendaki 2 orang, apalagi 1 orangnya itu tidak boleh, mono pendaki juga boleh Pak. Nah, memang nanti tidak ada tidak informasi pihak kami nanti. Iya, kalau terjadi apa-apa ya Pak. Sementara 1 orang ini yang nungguin, kalau ada apa-apa yang 1 orang lapor gitu. Minimal harus 4 orang itu. Minimal 4 orang. Itu udah aturan dari nasional semua. Seluruh pendaki di Indonesia harus 4 orang gitu. Untuk yang baru sekarang ya 4 orang ya berarti. Iya betul Pak. Iya. Soalnya saya dengar 3 katanya Pak. Oh 3 nggak bisa Pak. Oh 3 nggak bisa, berarti harus 4 orang kalau mendaki ya. Jadi kalau misalkan amit-amit ya, barangkali cedera 1 orang nungguin, 2 orang bisa turun ke bawah. Oh 2 orang bisa tim ranger atau iya. apapun yang tim-tim dari evakuasi dari jalur-jalur yang sudah dipersiapkan oleh seluruh pendakian. Tetap 2 orang juga turun juga harus ada yang ngawal juga ya Pak. Juga, ya. Nggak boleh sendiri juga. Sendiri ya sama. Nanti kan kalau sendiri bahaya juga Pak. Iya. Nah kalau dari pos Linggasana ini Pak, kalau untuk mendaki ke Gunung Ciremai tiketnya berapa Pak? Jadi kita kenanya 70.000 Pak. 70.000 per orang. Jadi ada asuransi, ada NBP, kemudian ada cek kesehatan. Oh cek kesehatan juga ya. Kalau dulu kan ada cek kesehatan dari tiap pendaki bahwa cek kesehatan di tempat masing-masing. Sekarang nggak boleh, harus dicek di lokasi ya Pak. Jadi ketahuan sehat enggaknya di sini, gitu, diperbolehkan enggaknya oleh tim medis dari pihak BC. Gitu. Nah, ini kalau untuk porter sendiri nih Pak, itu berapa Pak porter nih Pak? Kalau porter itu udah aturan semua dari semua
Taman Nasional Ciremai. Mm-mm. Kalau untuk porter itu 800.000 Pak. 800.000 ya. Maksimal membawa beban 25 kilo. 25 kilo ya Iya. bawa beban. Kemudian kalau yang untuk guide 600.000. Mm-mm. Itu udah aturan dari Taman Nasional. Untuk yang bawa carrier itu ya. Kalau yang bawa porter itu lendir itu 800.000. 800 ya. Cuman maksimal bawa bebannya 25 kilo. Mm-mm. Nah kalau yang 600.000 ini untuk guide aja, guide Pak. Oh gitu. Guide yang petunjuk jalan itu kan. Iya iya. Mm-mm. Itu pun ya untuk makan dan logistiknya ya dari pendaki tersebut. Oh dari pendaki dijamin berarti ya. Karena mereka kan bawa beban berat. Iya iya. Tapi nanti mereka menyiapkan untuk pembuatan tenda, masak, jadi mereka udah dilatih untuk bisa menangani logistik gitu Pak. Mm-mm. Jadi pendaki nanti enak tinggal ikutin dari belakang, tinggal dibikinkan, dimasakin gitu. Kalau dimasakin ya gitu. Berarti kalau sama porter tuh enak ya Pak. Enak Pak. Terus juga nggak beban beratnya dibawa sama porter Iya, gitu. porter itu. Oke. Dan ini hal yang menarik ya, kita kupas dari mulai pendakian, dari di pos ini juga harga tiketnya tadi sudah dijelaskan, sudah plus asuransi dan sebagainya. Dan untuk sewa porternya juga kalau kita pakai porter nih 800.000 per orang ya. Dan estimasi dari pos Linggasana sendiri itu sekitar 12 jam. Sekarang kan ada aturan baru harus menginap. Iya harus pindah Pak. Harus nginap. Harus 2 hari 1 malam. Iya. Dan pos 9 menjadi pos terakhir untuk beristirahat ya, pasang tenda, kemudian dari pos 9 tinggal lanjut summit ya Pak ya. Lanjut summit di pos 10 dan pos 12 sampai pos 12 Iya, gitu. Oke. Sahabat Kopi Manis 76, hanya ini yang dapat saya informasikan ya. Semoga tayangan ini juga ada hikmah dan manfaat. Amin. Dan jangan lupa like dan subscribe channel Kopi Manis 76 agar bisa terus menayangkan tayangan podcast kali ini ya, walaupun belum ada endorse-nya. Oke. Semoga salam sehat semua ya. Saya doakan untuk semuanya sehat-sehat semua. Amin, Dan amin. selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 2024 ini. Tetap menjaga kesehatan ya. Kopi Manis 76 bersama Pak Pendi ya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah meluangkan waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngopi dikit. Alhamdulillah.